Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Izmi Naisah, salah satu mahasiswi semester 1 dari program studi Ilmu Perpustakaan kelas B Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra atas materi dan tugas yang telah diberikan sebagai bahan ujian tengah semester 1 kali ini. Saya juga ingin menyampaikan maaf jika terdapat kesalahan kata dan atau kesalahan kalimat dalam pengucapannya. Video ini membahas tentang apa, siapa, dan mengapa yang berkaitan dengan pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi yang berkaitan dengan kepustakawanan atau informasi. Selamat menyaksikan. Apa itu pustaka? Sebenarnya, kata pustaka itu sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar sistem tulisan dari bangsa Iran. Kata asli dari pustaka ini berasal dari kata pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan untuk menerangkan tulisan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya kata pustaka itu artinya apa sih? Nah, kalau di Indonesia, bangsa Indonesia itu menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Lalu, suku-suku Melayu atau suku bangsa Melayu menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah mereka. Yang harus kita ketahui itu adalah kata pustaka dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu jelas berbeda. Kenapa berbeda? Hal ini bisa dilihat dari pemaknaannya. Jadi, kalau menurut bahasa Melayu, kata pustaka itu merujuk kepada buku atau medianya. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, kata pustaka itu bukanlah buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pustaka sendiri memiliki pengertian sebagai daftar pustaka atau daftar rujukan yang akan digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah atau artikel. Nah, selanjutnya ada apa saja yang bisa disebut sebagai pustaka atau siapa sih pustaka itu? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pustaka merupakan daftar rujukan atau daftar pustaka yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu karya ilmiah. Jadi, kalau menurut saya pribadi, pustaka itu bentuknya itu bisa dalam media cetak ataupun media online. Nah, kalau dalam bentuk media cetak itu apa aja sih? Bisa dari jurnal, bisa dari artikel, bisa dari karya tulis ilmiah, atau bisa dari buku. Sumbernya itu tuh yang memang sudah valid dan pastinya bentuknya itu nyata. Nah, untuk media online ya keterbalikan dari media cetak. Jadi dia semuanya itu berbentuknya seperti elektronik jurnal, terus elektronik buku, dan lain-lain. Nah, mengapa sih harus ada yang namanya pustaka? Jadi, pustaka itu memegang peran penting dalam suatu penelitian atau dalam suatu artikel atau dalam suatu karangan yang kita baca. Karena dari pustaka itu, baik pembaca maupun peneliti dapat menggiring perhatiannya kepada fokus teori yang telah dipertajam ruang lingkupnya dan teknik yang hendak dikembangkan serta instrumen yang cocok untuk digunakan. Nah, fokus teori itu tadi yang nantinya akan membentuk teori-teori baru, lalu akan membentuk suatu paham-paham baru yang didukung oleh teknik yang sesuai atau yang cocok dengan fokus teori tersebut. Apa itu informasi? Secara etimologis,
Istilah informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertiannya, secara kebahasaan, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data merupakan fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu baru menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Jadi, informasi itu muncul karena data, tetapi data itu tidak muncul karena informasi. Nah, selanjutnya, apa saja atau siapa yang bisa disebut sebagai informasi? Jadi, informasi itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Informasi berdasarkan sifat ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Di antaranya faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, ada opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang ketiga adalah deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Jenis yang kedua adalah informasi berdasarkan kegunaan. Nah, untuk informasi berdasarkan kegunaan ini dibagi menjadi 2 bagian. Di antaranya, yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Yang kedua adalah informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, atau video. Jenis yang ketiga ialah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, untuk informasi berdasarkan bidang kehidupan ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Jenis yang keempat adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, informasi berdasarkan lokasi peristiwa ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu informasi dalam negeri atau domestik dan informasi luar negeri. Mengapa informasi itu sangat penting? Dalam kehidupan, pastinya selalu dikelilingi informasi yang entah bersifat konsep atau opini juga faktual. Adanya informasi tersebut yang membuat kita sebagai seorang pustakawan harus terus membuka mata. Kata membuka mata di sini bukan berarti melek, tetapi terus mengikuti arus perkembangan informasi. Karena informasi akan terus mengalami perkembangan. Adanya informasi dapat menjadikan seseorang membaca, yang mana dapat meningkatkan literasi. Selain itu, dengan seseorang membaca, maka sudah dipastikan orang tersebut akan mulai berpikir kritis dalam memastikan suatu kejadian. Informasi juga dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Acuan tersebutlah yang nantinya akan dikritisi sehingga dapat diambil kesimpulan pada akhirnya. Apa yang disebut ilmu perpustakaan dan informasi? Dalam pembahasan ini, kita memerlukan pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan definisi dan pendekatan filsafat. Pendekatan definisi menggunakan berbagai buku ajar maupun referensi yang menghasilkan definisi, namun tidak dapat membentuk ilmu serta tidak semua butiran dapat didefinisikan. Maka, dengan adanya keterangan tersebut, diperlukanlah pendekatan filsafat.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta dinamika masyarakat berimbas pada sebutan dan kajian ilmu perpustakaan. Bila dahulu disebut ilmu perpustakaan, kini nama tersebut berubah menjadi ilmu perpustakaan dan informasi atau yang dapat disingkat menjadi IP dan I. Bila dikaitkan dengan ontologi, timbul pertanyaan apakah objeknya berubah dari ilmu perpustakaan atau tidak? Pembahasan objek, IP, dan I dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan definisi dan pendekatan objek. Orientasi utama ilmu informasi ialah cantuman pengetahuan manusia sebagai objek yang memuat isi dalam segala bentuk, media, dan format. Cantuman tersebut yang nantinya dapat disebut sebagai dokumen maupun literatur. Jadi secara singkat, ilmu perpustakaan dan informasi merupakan suatu ilmu yang objek kajiannya adalah literatur, dokumen, dan informasi, di mana dari dokumen atau informasi tersebut dapat diperoleh suatu literatur yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Mengapa ilmu perpustakaan dan informasi? Ilmu perpustakaan dan informasi merupakan ilmu yang akan terus mengalami perkembangan dan salah satu ilmu yang dibutuhkan keberadaannya. Alasannya adalah ilmu perpustakaan dan informasi ini tidak selalu mempelajari hal yang berkaitan dengan buku, melainkan dasar-dasar dari penulisan, adanya pustaka, dan bagaimana mengelola, merawat, menyajikan data dan informasi. Selain itu, ilmu perpustakaan dan informasi juga merupakan ilmu yang bersifat fleksibel, tidak terikat hanya di satu bidang. Dapat dikatakan, ilmu perpustakaan dan informasi merupakan ilmu yang dapat menyerap dan diserap ilmu lainnya. Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan, ilmu perpustakaan dan informasi merupakan ilmu yang pembahasannya memang terkait dengan pustaka, akan tetapi tetap menggunakan pandangan publik. Ilmu ini sangat diperlukan dalam perkembangan kearsipan yang ada di Indonesia, karena saat ini masyarakat beranggapan bahwa untuk menjadi seorang yang bekerja di bidang kearsipan atau mampu melakukan kegiatan pengarsipan tidak memerlukan gelar profesional atau legalitas dalam melakukannya, karena kearsipan dapat dilakukan oleh siapa saja. Adanya ilmu perpustakaan dan informasi ini mematahkan pandangan tersebut. Satu hal yang harus kalian tahu, ilmu perpustakaan dan informasi merupakan jurusan yang ada di bangku perkuliahan. Salah satunya ada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Akan tetapi, untuk nama jurusannya merupakan ilmu perpustakaan dan mata kuliahnya adalah ilmu perpustakaan dan informasi. Siapa sih orang-orang yang ada di ilmu perpustakaan dan informasi itu? Orang-orang yang ada di ilmu perpustakaan dan informasi itu ada orang-orang yang siap bekerja di bagian perpustakaan. Tapi sebenarnya bukan hanya perpustakaan sih, melainkan lembaga informasi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kearsipan. Selain itu, mereka akan mengelola, merapikan, dan mengevaluasi data dan literatur. Pokoknya itu, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi pustakawan atau orang-orang yang dapat bekerja di museum dan gedung pengarsipan data. Apa itu profesi kepustakawanan? Kepustakawanan merupakan penerapan ilmu perpustakaan di lembaga perpustakaan. Kepustakawanan memiliki kaitan erat dengan profesi pustakawan. Kepustakawanan dapat dikatakan sebagai bagaimana cara seseorang memaknai nilai dari kualitas, kebersamaan, dan kehormatan pada profesi pustakawan. Kepustakawanan berasal dari kata pustakawan yang diberi kata ke dan an sehingga dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pustakawan, yaitu hasil dari segala tujuan kesempurnaan seorang pustakawan. Siapa profesi kepustakawanan? Seperti yang sudah dijelaskan, kepustakawanan memiliki kaitan yang sangat erat dengan profesi pustakawan. Jadi,
Mereka yang menjadi pustakawan diharapkan memiliki kepustakawanan sebagai akhir dari segala tujuan mereka. Pustakawan merupakan makhluk hidup atau manusia atau pribadi, dan kepustakawanan merupakan turunan dari pustakawan, yaitu kepribadian, di mana dalam membicarakan pribadi, pasti dilihat juga dari sisi kepribadiannya. Mengapa kepustakawanan? Adanya kepustakawanan ini dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Dapat dikatakan sebagai kepribadian yang diharapkan para pustakawan dapat menerapkannya saat sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pustaka. Seperti contoh, jika seseorang melakukan kegiatan pengarsipan dengan sangat baik, maka pasti terdapat kemauan dalam melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakannya motivasi dalam mendidik calon pustakawan, karena kepustakawan berkaitan juga dengan kemauan.